Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Aditya dan ini Saya Cindy Asnawati. ini Saya Nisia Anita Falo. dan itu. Yogi Alvin Robin. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan Pak Abdul Hamid tentang fonotatik bahasa Indonesia. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saudara kami yaitu Cindy. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi yang pertama berjudul Fonotatik Bahasa Indonesia. Fonotatik Bahasa Indonesia adalah aturan tentang bagaimana bunyi-bunyi atau fonem dapat disusun dan digabungkan dalam satu kata dalam bahasa Indonesia. Jadi, fonotatik bahasa membahas pola yang boleh dan tidak boleh dalam susunan bunyi. Ciri-ciri fonotatik dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki pola yang relatif sederhana dibandingkan beberapa bahasa lain. Struktur suku kata umum F, K, F. Konsonan vokal. Tidak banyak konsonan rangkap di awal kata. Bahasa Indonesia asli jarang memiliki gugusan konsonan di awal. Contoh PR, TR, KR. Biasanya dari awal kata serapan, seperti praktik, truk, klasik. Konsonan di akhir kata terbatas, biasanya hanya huruf N, NG, R, T, K, dan S. Contoh, makan, besar, baik, dan panas. Pola yang diperbolehkan. Beberapa pola umum dalam bahasa Indonesia seperti KF menjadi ba, kusi, KFK menjadi dan makan, KF menjadi buku dan mata, KKF menjadi pro dan kelar. Pola yang tidak lazim. Gugus konsonan yang terlalu banyak seperti dalam bahasa Inggris, contoh yang tidak sesuai strong dan bleach. Konsonan akhir yang tidak umum seperti B, D, G, jarang dalam kata asli. Pengaruh kata serapan. Fonotatik bahasa Indonesia berkembang karena banyak kata dari bahasa asing seperti bahasa Belanda dan bahasa Inggris, contoh struktur, praktik, dan drama, dan dari bahasa Arab, kitab, dan makhluk. Sekian materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Kita lanjut ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh saudari kami Anisia Anita Falo. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, di sini akan saya sampaikan materi yang kedua tentang pengertian dan konsep dasar fonotaktik. Pengertian fonotaktik. Fonotaktik adalah cabang dari ilmu bahasa fonologi yang mempelajari aturan penyusunan bunyi fonem dalam suatu bahasa, yaitu bunyi apa saja yang boleh tahu dan tidak boleh berdampingan dalam kata. Dengan kata lain, fonotaktik menjelaskan bagaimana bunyi disusun dalam kata, kombinasi bunyi yang diperbolehkan, kombinasi bunyi yang tidak lazim. Contoh sederhana, kata buku sesuai aturan fonotaktik bahasa Indonesia, seperti bekau tidak sesuai, sulit diucapkan, dan tidak lazim. Konsep dasar fonotaktik. Fonem adalah bunyi terkecil yang membedakan makna. Contoh B, U, K dalam kata buku. Fonotaktik mengatur bagaimana fonem-fonem ini digabungkan. Struktur suku kata. Fonotaktik sangat berkaitan dengan pola suku kata. Dalam bahasa Indonesia, pola umum adalah V, vokal, AI, KV, konsonan vokal, BA, KU, KVK, makan, dan tas. Artinya, bahasa Indonesia cenderung mudah diucapkan karena pola sederhana. Gugus konsonan. Gugus konsonan adalah dua atau lebih konsonan berurutan tanpa vokal. Bahasa Indonesia asli jarang. Biasanya muncul pada kata serapan. Contoh,
praktik atau PR, struktur atau STR. Distribusi bunyi, fonotaktik juga mengatur posisi bunyi dalam kata, awal kata atau onset, tengah kata, akhir kata atau koda. Batasan atau constraint, setiap bahasa memiliki batasan. Tidak semua bunyi bisa digabungkan. Ada pola yang dianggap alami dan tidak alami. Contoh, stroke masih bisa serapan. ZLP tidak sesuai fonotaktik bahasa Indonesia. Fungsi fonotaktik. Fonotaktik penting karena membantu pelafalan yang benar, menentukan apakah suatu kata terasa alami, membantu dalam pelajaran bahasa dan linguistik. Sekian dari materi yang ketiga. Baik, terima kasih atas penyampaian dari materinya. Kita melanjut ke materi yang keempat yang akan disampaikan oleh saudara kami di ujung, saudara Yogi. Atas waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya, baik, saya akan menyampaikan materi tentang distribusi fonem dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, jenis distribusi fonem. A. Distribusi lengkap. Fonem dapat muncul di semua posisi atau awal, tengah, akhir. Contoh, A menjadi anak atau awal, padi atau tengah, bisa atau akhir. Yang kedua, E menjadi makan, lama, malam. B. Distribusi terbatas. Fonem hanya muncul pada posisi tertentu. Contohnya, NY atau NG menjadi umumnya di tengah dan akhir. Menjadi umumnya di tengah dan akhir tangan. Yang kedua, NG atau NY menjadi di awal dan di tengah. Hampir pernah tidak di akhir kata asli. C. Distribusi komplementer. Dua bunyi tidak muncul pada posisi yang sama, tetapi saling melengkapi, atau biasanya alofon dari suatu fonem. Contohnya, bunyi K bisa diucapkan berbeda tergantung posisi. Misalnya, lebih lima di akhir kata seperti baik. Yang kedua, distribusi vokal. Fonem vokal atau A, I, U, E, O umumnya memiliki distribusi lengkap, artinya bisa muncul di semua posisi. Contohnya, I menjadi ikan, sikat, lari. Yang kedua, O menjadi obat, kota, toko. Yang ketiga, distribusi konsonan. Beberapa pola penting. Yang pertama, B, D, G menjadi bisa di awal dan di tengah, tetapi terbatas di akhir kata asli. Yang kedua, H menjadi bisa di semua posisi atau hari, paham, rumah. Yang ketiga, C jarang di akhir kata atau cari kaca. Yang keempat, R bisa di semua posisi atau roda, lari, besar. Yang keempat, fungsi distribusi fonem. Yang pertama, menjelaskan pola bunyi dalam bahasa. Yang kedua, membantu pengucapan yang benar. Yang ketiga, menjadi dasar analisis linguistik atau fonologi. Terima kasih. Itu saja.
Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Dari semua materi yang telah diberikan tadi, saya ingin menjelaskan suatu kesimpulan, bahwasanya kesimpulan dari fonologi bahasa ini yaitu mengatur tatanan bahasa dengan struktur alat ucap manusia agar terdengar lebih jelas ketika kita sedang berspeak up atau berbicara dengan lawan bicara, itu bisa mengerti apa yang kita sampaikan dan orang lain pun akan mengerti apa yang kita bicarakan. Jadi tatanan bahasanya kita pelajari dari setiap materi yang disampaikan tadi. Itu mengajarkan suatu hal bahwasanya penggunaan bahasa itu tidak sembarangan, karena penggunaan bahasa itu punya sistem yang sangat teratur dan perlu susunan dan tatanan bahasa yang memang sudah diatur melalui fase-fase alat ucapnya kita. Jadi kesimpulan dari garis besar ini saya akan ingin katakan bahwasanya secara keseluruhan fonotatik menjamin struktur kata yang dihasilkan terdengar alami dan sah secara linguistik dalam bahasa Indonesia. Sekian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, itu sebenarnya datang dari pribadi kami. Kalau ada yang benar, sematanya datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.